Oke, bagi yang belum, saya memperkenalkan diri. Nah ini dia, sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Roy Sambel, jangan keliru jadi sambel ya. Kalau sambel itu bahasa Inggrisnya hot and spicy. Yeah. I may be hot, yeah, but definitely not spicy. Yeah. Yang nggak ketawa nggak ngerti bahasa Inggris. Saya lihat nggak ada yang nggak ketawa nggak tuh. Anyway, sedikit memperkenalkan tambahan. Kok berani-beraninya jadi profesor keuangan? Emang dulunya latar belakang pendidikannya apa sih? Oh cocok, karena latar belakang pendidikan ada dari IPB Bogor. Ada yang dari IPB nggak dari sini? Ada ya. Oh itu sih teman main saya waktu di IPB, Bu Yulita. Anyway, IPB kok cocoknya sama keuangan? Dari mana ceritanya? Ada ceritanya, karena IPB singkatannya adalah Institut Finansial Bogor, pakai F ya. Jadi cocok, ya bercanda aja. Tapi jangan khawatir, S2 S3-nya nyambung. Ada finance banking dan juga ada corporate finance dan econometrics. Oke, itu tentang pendidikan, makanya bisa jadi profesor. Jadi profesornya tahun 2005 bulan Mei tanggal 20, sebentar lagi ulang tahun jadi profesornya. Bentar lagi tanggal 20, sekarang tanggal berapa sih? 10 ya, 10 hari lagi. Jadi suratnya keluar tuh 20 Mei tahun 2005. Itu udah berapa tahun? 18 tahun ya. Anyway ya, kok bicara tentang entrepreneurship? Emangnya pernah jadi praktisi? Ya bener. Karena waktu pertama kali masih remaja, rencananya nggak jadi profesor sebenarnya. Karena dimulai waktu SMP kelas 2, itu karena orang tua saya lihat saya kok suka ngitung ya. Ngitung. Ngapain cuma ngitung-ngitung nggak jadi apa-apa gitu ya. Akhirnya dikasih buku judulnya untuk peternakan ayam gitu ya. Ya udah, coba kamu bisa bikin nggak bisnis? Apaan sih bisnis? Ini lihat baca bukunya jadi ya. Ya udah saya baca, terus gimana, kenapa hitung tuh? Gimana bisa jadi bisnis yang menguntungkan? Baca, belajar sendiri gitu ya. Kemudian gimana, bisa nggak? Bisa. Wah, sombong juga ya, terlalu confident kayaknya gitu. Karena ngitungnya kelihatannya sih oke-oke aja. Tapi begitu dijalankan, memang banyak nitty-gritty-nya yang harus ditambah selain dari hitungannya ya. Tapi dijalankan, ada action ya. Action mulai dari 100 ayam pedaging itu pertamanya bisnisnya di Menteng Dalam. Ada yang tahu Menteng Dalam nggak? Nggak tahu. Ada yang rumahnya dekat-dekat Menteng Dalam atau historinya di Menteng Dalam ada? Nggak ada di situ. Jadi bilangnya rumahnya di mana? Di Menteng Dalam. Dalamnya pelan-pelan aja. Jadi Menteng Dalam itu di dalamnya Menteng sebenarnya. Bukan jauh. Waktu itu masih kampung tahun 70-an. Kemudian di belakang rumah tuh masih luas waktu itu karena masih kampung ya. Orang jalanannya masih becek, truk masuk aja bisa nyungsep begitu ya. Nah, kemudian mulai dari 100 ayam pedaging yang day old chick ya, yang masih piik-piik itu. Kemudian dikasih makan, kasih vitamin, dikasih vaksin. Dalam 7 minggu sudah jadi 1,7 kilo. Kemudian dijual ke rumah potong ayam. Ternyata cuan. Wah, langsung dapat confident tambahan dari 100 ayam berkembang jadi 200 ayam, jadi 300 ayam. Ditambah lagi setelah ayam pedaging, kemudian jadi ayam petelur. Ya, yang kalau ayam petelur nggak bisa dalam 7 minggu tentu ya, 3 bulan baru menghasilkan. Jadi totalnya udah 400 ayam tuh ya, di belakang rumah. Wow, sukses dong ya. Itu udah sampai kelas 3 SMP tuh ya. Jadi dalam 2 tahun udah bisa punya 400 ayam dari 0, 100 sampai 400. Problem. Kira-kira problemnya apa Bapak dan Ibu? Ini soalnya di kampung, di rumah sendiri, di belakang halamannya. Kira-kira problemnya? Nah, tetangganya udah diberikan ayam tiap pagi ya. Ada telur, tetangganya mempan juga. Padahal juga kotorannya udah digali gitu kan, dimasukkan ke dalamnya, tetap ada aromanya, ternyata nggak bisa. Akhirnya apa? Terpaksa dijual. Nah ini, nggak tahu ini kegagalan atau keberhasilan. Karena nggak bisa lanjut, terpaksa dijual. Punya duit nih, beli mobil. Wih lumayan, kelas 1 SMA udah bisa beli mobil. Ada nggak yang kelas 1 SMA udah bisa beli mobil di sini ya? Dan mobilnya bukan dipakai untuk pribadi, tapi dibelikan mobil yang dijadikan taksi. Dulu ada yang namanya presiden taksi. Tahu nggak presiden taksi? Berarti yang tahu udah bukan milenial. Karena dulu sekali warnanya kuning gitu ya. Nah, dihitung-hitung lagi. Jadi mulai dari satu taksi investasinya gimana, tapi udah mulai pengalaman nih ngitungnya ya. Kemudian berhasil. Dari 1 taksi jadi 2 taksi, jadi 3 taksi.
Lulus SMA udah punya 3 taksi, lumayan ya. Ada growing dan cash ya. Nah, setelah itu masuk IPB Bogor. Waduh, dipanggil sama Profesor Andi Hakim Nasution, waktu itu rektornya, untuk masuk IPB Bogor tanpa tes. Waktu itu ada program namanya Proyek Perintis 2 gitu ya. Masuk. Waktu SMA, saya SMA-nya di SMA Negeri 3 Jakarta. Ada yang dari SMA Negeri 3 Jakarta di sini? Ada nggak? Aduh, nggak ada. Ada SMA Negeri 3 juga. Angkatan berapa? Saya 382. Udah lupa zaman. 90-an. 90-an. Oke ya. Oke, saya tahun masih angkatan 382, berarti lulusnya 82 gitu ya. Sama-sama dengan Bu Yulita sana, tapi Bu Yulita bukan dari SMA 3 gitu. Oke. Kemudian karena dipanggil ke sana waktu SMP masih nakal-nakal lah. Kalau pas mau ujian akhir SMA, malamnya masih main bowling di Kartika Chandra. Dulu masih ada bowling. Ada yang tahu bowling di Kartika Chandra nggak? Kalau yang tahu bukan milenial lagi, kan udah nggak ada sekarang. Dan masih bisa lulus gitu. Nah, begitu masuk IPB, saingannya kan ketat-ketat, namanya juga diambil juara-juara dari seluruh Indonesia kan. Nah, akibatnya bisnisnya rada terbengkalai. Dan juga waktu di IPB, karena begitu lulus tingkat satunya waktu itu tingkat persiapan bersama, kemudian yang lulusnya bagus-bagus rupanya dipanggil ke kantornya rektor gitu, ada sekitar 10-12 orang, dikasih pengarahan sama langsung dari Profesor Andi Hakim Nasution. Wah, langsung kayaknya nih enak juga jadi profesor ya. Akibatnya apa? Beralih karirnya. Yang tadinya pinginnya cuma jadi pengusaha, akhirnya maunya jadi profesor. Ya udah, akhirnya dikejar jadi profesor dari S1, S2, S3. Tapi nggak ketinggalan juga nih. Rupanya mindset entrepreneurnya masih ada ya. Jadi selain dia karir di akademisi, juga karir di dunia bisnisnya tetap ada ya. Jadi diusahakan supaya sejalan lah, ada akademisinya dan ada praktisinya. Nah, dengan demikian kemudian mendirikan startup juga, kemudian jadi direktur, jadi komisaris, sampai sekarang seperti gitu ceritanya. Oke, setelah tentang saya, jadi saya akan membagikan selain dari sisi akademisinya, tapi juga ada sisi pengalaman prakteknya ya. Harapannya bisa nyambung gitu ya. Baik, next. Oh, tadi udah diperkenalkan ya. Dan kalau selain dari akademisi dan jadi praktisi, ada sisi lainnya. Barangkali ini yang sisi kreatifnya tadi ya. Tadinya mau ngangkat tangan, pas di tangannya kreatif nggak enak juga gitu ya. Mana tuh Pak Dani, masih ada nggak Pak Dani? Oh, lagi istirahat. Ini pas ditanya kreatif mau angkat tangan nggak enak. Soalnya nih bukti ada kreatif. Ini, lah udah hilang. Balik lagi. Nah ini nih, menciptakan lagu. Caelah. Ada pencipta lagu nggak di sini? Ada? Yang kreatifnya menciptakan lagu? Nggak ada ya? Oke, bukannya kamu pencipta lagu juga, Diego? Ada kan kamu menciptakan lagu juga kan ya? Ya nggak mau ngangkat tangan dia mahasiswa saya ya. Nah, ada 2 lagu yang udah kepake ya. Jadi himnenya IPMI nanti. Tadi ditampilkan nggak himnenya IPMI? Iya ya? Oke. Kemudian juga ada marsnya pada PT Hits-nya ya. Nah, ini contohnya. Selain itu juga sekarang lagi coba hal yang baru, pingin coba hal yang baru, itu jadi pelari maraton. Wah, ini mirip bisnis ya. Jangka panjang, Anda nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa lari maraton yang 42 kilo, nggak bisa kan? Jadi mesti latihan dulu. Boro-boro 42 kilo. Waktu saya mulai rajin latihannya, ini ada proses juga ya. Kayak entrepreneur soalnya ada proses, nggak ujuk-ujuk. Mulai latihannya pada saat saya baru kena COVID, sembuh ya. Jadi pertama kali kena COVID itu pada bulan Maret tahun 2020, awal-awal COVID. Kalau 2 tahun yang lalu biasanya saya tanya siapa yang udah pernah kena COVID, masih sedikit yang angkat tangan. Kalau sekarang pertanyaannya bukan begitu, siapa yang belum pernah kena COVID, angkat tangan. Ada, itu bukan belum pernah, itu mungkin nggak ngerasa kena COVID kayaknya ya. Cuma tanpa gejala gitu, OTG gitu, pasti kena lah, semuanya udah pasti kena. Anyway, jadi setelah kena COVID ini cukup parah kan, sampai batuknya berdarah, kemudian sampai ngantri ke rumah sakitnya juga. Anggapannya waktu itu kenanya nggak di Indonesia lagi di New York lagi, waktu jadi pusat COVID dunia waktu itu di New York. Kenapa di New York? Lagi berkunjung untuk cucu saya yang pertama lahir ya. Jadi dibela-belain tuh, meskipun udah ada COVID,
dibela-belain untuk apa? Datang ke New York City yang katanya lagi pusat COVID dunia. Ya udah, akhirnya kena juga ya, ada konsekuensinya dari suatu keputusan ya. Nah, juga pada saat sakit, ngantrinya panjang masuk rumah sakit, syukur-syukur bisa pulih lagi, tapi katanya paru-parunya udah agak kurang bagus kan ya. Nah, gimana caranya? Latihan, mulai latihan jalan, lari, jangan-jangan lari 42 kilo, lari 200-300 meter aja udah ngos-ngosan waktu itu pertama kali. Tapi dengan adanya niat, kemudian pelan-pelan. Jadi dari 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, 13 kilo, 16 kilo, 21 kilo, ya lama-lama bisa tuh, bisa selesai 42 kilo ya. Tapi cukup panjang jangkanya, jadi mirip dengan entrepreneurship itu selalu ada prosesnya, ini bagian dari prosesnya ya. Oke, next. Jadi kalau bicaranya tentang entrepreneurship, biasanya banyak yang munculnya dari krisis. Kenapa? Mau ngelamar kerjaan nggak bisa, karena korporasi lagi pada buang-buang karyawan, akibatnya salah satu alternatifnya adalah the power of kepepet katanya gitu ya. The power of kepepet, mulai cari ide-ide kreatif yang dijadikan inovatif, dijadikan entrepreneur. Tadi kan ada prosesnya gitu ya. Jadi kalau bicara tentang krisis, banyak orang menyalahkan kiri kanan atas bawah depan belakang selain dirinya sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sumber krisis, itu adalah sumbernya adalah manusianya ya. Karena 90%, nggak persis 90% sih, sebagian besar dari orang hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuannya pada sebagian besar dari waktunya. Ini dia nih. Yang 10%-nya ini yang harus kita tingkatkan bersama nih. Karena tadi dikatakan brain itu kan sebenarnya banyak potensinya, banyak yang belum termanfaatkan. Ini ada, supaya nyambung sedikit, ada film yang judulnya Lucy. Ada yang nonton film Lucy nggak? Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang ya. Ya, film Lucy intinya kan gini kan, bahwa di dalam film dikatakan bahwa kebanyakan orang cuma menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Kemudian si Lucy-nya terekspos oleh suatu obat apa yang menyebabkan terbuka selaputnya, yang menghalang banyak orang untuk mencapai di atas 10%-nya gitu kan. Akhirnya bisa 20%, 30%, banyak hal yang tidak bisa dilakukan jadi dilakukan. Meskipun itu science fiction, tapi kira-kira mirip-mirip dengan ini fenomenanya. Kalau kita bisa tingkatkan yang 10% ini, nggak usah sampai 70% lah. 20% aja udah 2 kali lipat kan ya. Nah, untuk itu perlu berani mencoba experimentation, tadi dibilang experimentation. Nah, mau coba-coba ya. Dengan adanya coba-coba kita mulai tahu, wah ternyata saya bisa. Saya nggak tahu saya bisa ngarang lagu. Tahu-tahu dicoba-coba, lama-lama bisa, ternyata jadi lagunya, kepake lagi gitu ya. Nah kemudian, tadinya saya nggak tahu saya bisa lari maraton, coba-coba bisa, sampai akhirnya bisa, sampai sekarang. Jadi yang tadinya kita pikir, kita nggak pernah pikir bahwa kita bisa, kalau kita baru mau mencoba sesuatu, ya tentu ada prosesnya ya, nggak bisa ujuk-ujuk, nah, jalankan prosesnya. Nah, proses itu tidak bisa menipu lah. Pokoknya ada, nggak bisa semulus begini, biasanya ada up and down, up and down. Nah, gitu juga tentang bisnis. Orang pikir, you start with this, arahnya kemari, jalannya begini. Enggak, jalannya gini ya. Kalau tadi bilang ada banyak kegagalan, sebenarnya itu bukan kegagalan, itu pembelajaran gitu ya. Lebih cocoknya mungkin pembelajaran, karena bagian dari up and down itu adalah bagian dari proses pembelajaran menuju pada yang lebih baik lagi. Jadi kalau jadi entrepreneur harus siap untuk ada proses pembelajarannya gitu ya. Nah, waktu saya bikin peternakan ayam juga ada apa? Akhirnya ada ayamnya sempat mati satu generasi. Kenapa tuh? Karena ada penyakit apa gitu ya. Akhirnya tapi itu ada vaksinnya, di next generationnya hidup lagi gitu. Bukan hidup lagi, apa namanya, bisa lagi, mulai lagi gitu ya. Nah itu contohnya. Terus waktu bikin taksi, dikibulin sama supir taksinya. Karena nggak tahu ceritanya, tapi terus belajar dari pengalaman ya. Cari supir taksi yang lebih jujur, terus gimana cara mengontrolnya gitu kan. Selalu ada belajar dari proses pembelajarannya, dari yang up and down-nya gitu ya. Nah kemudian setelah jadi entrepreneur, setelah jadi akademisi, pun juga kan ada jadi entrepreneur dan jadi direktur dan komisaris, jadi ada belajar juga dari sistem perusahaannya yang sudah mapan dan juga dipraktekkan sebagai co-founder dan founder. Nah terakhir kalau mau cerita tentang sekarang yang sedang saya jalani, itu saya terapkan ke anak-anak saya ya. Jadi ada beberapa teori yang saya terapkan ke anak-anak saya.
Nah, dulu ini, jadi supaya 10%-nya bisa bangkit, saya berikan kesempatan kepada anak saya untuk mencoba. Jadi tidak dibatasi, nggak harus semuanya jadi profesor gitu. Anak saya jadi ada 4, yang paling nomor 1 laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 dan 4 laki-laki. Yang nomor 1 tuh lulusan UI, Fakultas Ekonomi, dia lulusan terbaiknya, hasil berprestasi dia. Nah, kemudian yang nomor 2 itu yang cewek, yang nomor 1 akhirnya jadi apa? Dia kerja dulu di perusahaan. Nah tadi diberikan tips kerja dulu di perusahaan, belajar sistemnya, baru setelah itu dia gabung dengan beberapa temennya, bikin usaha-usaha sendiri ya. Dia usahanya, bagi yang coba punya Google semuanya, coba cek di unistellar.co ya. Nanti udah keluar tuh filenya tentang konsultan keuangan, restructuring, kemudian funding connectionnya dan lain-lainnya. Itu yang nomor 1. Sekarang lagi nanginin proses restructuring beberapa perusahaan besar sampai triliun-triliunan tuh restructuringnya. Yang nomor 2 yang cewek itu sekarang sedang di New York. Nah itu yang dari situ yang saya dapat cucu tuh ya. Yang di New York sedang mengambil S3 di bidang pembelajaran matematika ya, Kemudian dia juga sekalian jadi guru SMA gitu ya, ngajar tentang matematika. Itu yang nomor 2, kayaknya itu akan mewarisi jalur akademisinya kayaknya yang cewek. Yang nomor 3 jadi entrepreneur dia. Jadi entrepreneur, begitu lulus sebelum lulus saya tanya, kamu mau ngapain nanti kalau udah lulus? Mau kerja di mana? Nggak mau kerja di perusahaan. Ya beda dengan yang nomor 1. Nomor 1 kan kerja di perusahaan dulu, baru jadi entrepreneur. Kalau yang nomor 3 jalurnya beda. Jadi memang tiap orang nggak bisa dipaksakan, meskipun mungkin ada tips yang bagus bagi banyak orang untuk mulai di perusahaan dulu. Tapi bagi yang nomor 3 ini nggak ada yang nggak mau mulai di perusahaan, langsung mau mulai dari entrepreneur ya. Dan langsung fundingnya seri F memang. F-nya tadi father gitu. Seri F. Seri F dulu selama 2-3 tahun pertama seri F ya. Tapi setelah itu dia banyak mau belajar, anaknya mau belajar. Jadi kiri kanan tentu seri F di samping funding juga fathernya bukakan channel kemana-mana gitu kan. Nah setelah 3 tahun dia melejit, fathernya udah nggak tahu lagi deh bisnisnya ngapain aja, pokoknya udah jadi gitu ya. Nah kalau untuk tahu ceritanya gimana, ini digital media. Kalau PT-nya namanya Proud Media Group. Kemudian Proud Media Group ada kerjasama, ada bikin yang lain namanya Volix. Yang punya Instagram coba, Volix, VOLIX, buka. Udah? Volix? Ntar yang lain masih nunggu. Dapat? Volix? Itu dia dirikan dari awal. Mula-mula sih Proud Project itu adalah proud to be Indonesian lah gitu. Bangga menjadi orang Indonesia. Yang ditampilkan adalah berita-berita yang bagus tentang Indonesia, orang-orang yang bagus di Indonesia. Itu yang pertama. Dia dapat idenya dari mana? Saya tanya, emang kamu mau ngapain sih nanti? Ini saya mau lakukan ATM. Wah, ATM apa tuh? Amati, tiru, dan modifikasi. Apa yang kamu mau tiru? Di New York ada yang namanya Humans of New York. Ya. Instagram yang namanya Humans of New York. Jadi mau ditiru itu diterapkan di Indonesia ya. Jadilah yang Proud Project. Itu mula-mula. Tapi dari situ nggak terlalu banyak komersialnya, lebih banyak sosialnya. Akhirnya dia belajar dari situ mendirikan yang namanya Volix Media. Pakai V ya. VOLIX. Dapat followernya berapa? Lumayan 1,5 juta ya. Terus bareng-bareng dengan teman yang lain, rame-rame mendirikannya adalah Volkatif. Pakai F, kali ini pakai F. Kalau di Bogor susah bedakan F sama V sama P memangnya. Tapi ini pakai F, Volkatif. Volkative. Volkatif. Udah? Dapat? Followernya udah 4 jutaan gitu ya. Nah, ini bukan cuma di Instagram, tentu ada di YouTube-nya, yang Volix-nya, kemudian ada di TikTok-nya yang anak muda ya. Setelah 3 tahun saya udah susah ngikutin kreativitas dan inovitas dan entrepreneurship-nya anak-anak muda ya. Pokoknya di belakang layar aja ya. Anyway, nah tapi yang saya memberikan arahan adalah bahwa dari sisi keuangannya jangan niru-niru perusahaan yang maunya cuma growth, nggak ada margin profitnya, nggak ada cash flow-nya.
Karena dari hasil riset akademik, nah ini masuk riset akademik, dari entrepreneur yang mau bisnis modelnya traction growth saja, ngejar traction untuk dapat dapat funding yang bigger full namanya, yang mau funding yang belum ada cash flow, belum ada profit, itu tingkat keberhasilannya cuma 3% dalam jangka panjang. 3%. Well, ada yang berhasil? Ada. Tapi probability of you untuk keberhasilannya itu kecil. Jadi daripada ngejar yang kayak gitu, for most of us, mendingan jangan kejar traction growth. Tetap perlu ada fundamental bisnisnya yang harus dipahami dan dijalankan ya. Nah, untuk fundamental bisnisnya itu ada yang namanya dari, coba Google, siapakah Ram Charan? Coba Google, ketemunya apa Ram Charan? Seru nih. Apa ketemunya Ram Charan? Siapakah Ram Charan itu? RAMCHARAN. Dapat apa? Aktor Bollywood. Ya, tapi bukan aktor Bollywood, ada 2 Ram Charan. Jangan salah ya, yang satu aktor Bollywood, yang satu lagi adalah profesor, entrepreneur, penulis buku, konsultan ya. Oke, kita bicara yang profesor, entrepreneur, penulis buku dan konsultan ya, bukan Bollywood ya. Jadi jangan keluar dari sini nanti katanya Prof. Roy Sembel ada aktor Bollywood yang memberikan arahan bisnis, bukan. Jadi Ram Charannya jangan keliru gitu ya.